في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي في قلبي رسول الله في قلبي Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi pembawa rahmah. Semua yang ada pada beliau penuh dengan rahmah. Hati beliau dipenuhi dengan kasih sayang dan rahmah. Beliau sayang kepada keluarganya. Beliau sayang kepada sesama manusia. Beliau sayang kepada orang tua dan anak-anak. Bahkan beliau sangat menyayangi hewan. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami mencium anak-anak kami. Seraya beliau bersabda, awa amliku in naza'allahu min qalbikumur rahmah. Apa yang bisa saya lakukan jika Allah mengambil rasa kasih sayang dari hati kalian? Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena rahmah, kasih sayang adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatun muhdah. Rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di antara bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kasih sayang, ketika wafat putra beliau bernama Ibrahim, beliau pun menangis. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat, Anda juga menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya mata ini akan meneteskan air mata. Hati pun juga akan merasa sedih. Tapi kita tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya muncul dari rahmah, kasih sayang yang ada pada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun sedih, beliau pun menangis ketika wafat putra tercinta bernama Ibrahim. Juga di antara bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada anak-anak, beliau jika sholat kemudian ada cucunya yang kemudian naik di atas punggung beliau ketika sujud, maka beliau tidak beranjak dari sujudnya sampai cucunya turun dari punggungnya. Bahkan beliau sering sholat sambil menggendong cucu beliau yang bernama Umamah. Umamah adalah putri Sayyidatuna Zainab. Zainab adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digendong ketika beliau sholat, diletakkan ketika beliau sujud, kemudian digendong lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beranjak untuk rakaat berikutnya. Begitu cintanya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah kepada anak-anak. Rasulullah sering memanggil anak-anak dengan panggilan manja. Beliau memanggil Zainab dengan panggilan Zuwainab. Beliau memanggil Anas bin Malik dengan panggilan Uwainis. Panggilan-panggilan manja
ingin menyenangkan hati anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang senyum kepada mereka, berjabat tangan dengan mereka, berbicara dengan mereka, berkata-kata lembut dengan mereka, sehingga anak-anak pun juga sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan sahabat Ja'far bin Abi Thalib mempunyai anak bernama Abdullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menuju Madinah, maka kemudian anak-anak berlari-lari menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mendahului satu dengan yang lainnya untuk bisa dekat dengan Rasulullah. Abdullah datang lebih dahulu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Abdullah naik di atas ontanya. Datang berikutnya cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali, juga kemudian oleh Rasulullah ditaruh di punggung ontanya. Mereka bertiga kemudian berjalan memasuki kota Madinah. Rasulullah sangat sayang kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naik mimbar, dan kalau kemudian melihat Hasan atau Husain berjalan tertatih-tatih karena masih kecil, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, seraya kemudian menggendong Hasan atau Husain, dibawa naik ke atas mimbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian kepada cucu-cucunya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa ketika Fatimah melahirkan putranya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Sudahkah kalian memberi nama putra kalian?" Kata Sayyidina Ali, "Ya wahai Rasulullah, saya namakan Harb." Karena Sayyidina Ali suka harb, suka perang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, dia saya namakan Hasan. Kemudian ketika Fatimah melahirkan putranya untuk yang kedua kalinya, Sayyidina Ali pun juga sudah memberi nama dengan nama Harb. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama beliau Husain. Kemudian juga ketika Fatimah melahirkan putranya yang ketiga kalinya, Rasulullah sendiri yang memberi nama Muhsin. Akan tetapi Muhsin wafat ketika beliau masih balita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada anak-anak, sehingga di sela-sela kesibukan beliau dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menjelaskan hukum-hukum agama, masih perhatian kepada keluarganya, juga kepada cucu-cucu beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau mendapatkan hadiah berupa buah-buahan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana anak-anak? Beliau ingin membagi buah-buahan itu kepada mereka. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melihat seorang anak main burung. Burung ini dikenal dengan nama Nughair. Kemudian keesokan harinya burungnya mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyenangkan hati anak tersebut. Yang ketika itu dilihat oleh Rasulullah sedih karena burungnya mati. Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang sekarang dilakukan oleh Nughair? Rasulullah ingin menyenangkan hati anak tersebut, sehingga dia tidak terlalu sedih karena ditinggal oleh burungnya. Ada seorang sahabat yang dengan sukarela membantu Rasulullah. Beliau bernama Anas bin Malik. Dititipkan oleh orang tuanya untuk membantu Rasulullah ketika umur 9 tahun. Artinya masih belia. Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah Rasulullah membentakku.
Tidak pernah Rasulullah memukulku. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Anas bin Malik suatu ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke satu tempat membawakan barang Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Anas bin Malik melihat anak-anak yang sedang bermain. Dia pun kemudian berhenti melihat mereka bermain. Datang Rasulullah SAW dari belakang, kemudian menepuk pundaknya Anas bin Malik. Kemudian Anas menoleh ke belakang, dilihat adalah Rasulullah SAW. Rasulullah hanya mengatakan, wahai Anas, sudahkah kamu melakukan apa yang aku perintahkan? Anas kemudian gugup dia, ya wahai Rasul, iya. Kemudian dia pun bergegas berangkat. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Anak-anak pun ketika melihat Rasulullah SAW, mereka mengambil pelajaran. Ketika Rasulullah bersabda, mereka pun juga mengambil pelajaran. Suatu ketika ada anak perempuan datang kepada Rasulullah, memegang tangan Rasulullah dan mengajak Rasulullah berjalan ke pasar, ke mana saja. Rasulullah pun juga mengikuti apa maunya anak tersebut. Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabatnya bahwa anak ini kemana dia ingin pergi. Berikan apa yang dia mau. Saya sibuk berdakwah, saya banyak urusan. Urusan saya adalah umat yang begitu banyaknya. Tidak. Rasulullah justru kemudian beliau ikut anak ini kemana dia pergi. Begitu sayangnya Rasulullah kepada anak-anak. Kita pun juga sekarang butuh suri tauladan dari orang tua yang menyayangi anaknya. Orang tua yang perhatian kepada anak-anak. Orang tua yang mendidik anaknya dengan tulus, mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Kita hanya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Begitu sayangnya Rasulullah, beliau kemudian bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku adalah baik bagi kalian, wafatku juga baik bagi kalian. Kemudian Rasulullah menjelaskan, jika aku melihat kalian melakukan kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jika aku melihat kalian melakukan keburukan, maka aku memintakan ampunan untuk kalian. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kita hanya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW. Kita kelak dikumpulkan dengan orang yang sangat sayang kepada umatnya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي